Bismillahirrahmanirrahim. Antara Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz. Kami menemukan sejumlah uang yang jatuh di jalan tercecer dari seorang pemotor. Namun kami tidak bisa mengejarnya. Kemudian temuan tersebut kami posting di media sosial dan akhirnya mendapatkan tanggapan. Ada yang mengaku kalau uang yang jatuh adalah kepunyaannya dan meminta transfer saja. Saya tidak bisa begitu saja percaya, karena jika memang kepunyaannya pasti akan mengambil. Uang tersebut masih kami simpan. Terakhir di chat saya minta untuk transfer ke rekening abangnya. Saya tidak bersedia. Saya meminta untuk mengambilnya langsung karena takut ada orang yang mengaku-ngaku. Tapi apa tanggapannya? Justru orang tersebut mengutuk kami. Kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun. Bagaimana sebaiknya uang yang masih tersimpan tersebut diserahkan atau dinafkahkan? Nah, Yeah. Jadi untuk barang temuan ini perlu hati-hati juga ya. Jangan kemudian di dalam pengumuman itu didetilkan sedetil-detilnya. Ya, sisakan informasi untuk barang temuan itu untuk mengklarifikasi apakah si yang mengaku itu betul. Apalagi di dalam zaman sekarang ini kan bisa jadi banyak yang ngaku kalau yang ditemukan itu duit. Kalau tidak disimpan satu informasi, kan kita nggak tahu betulkah dia yang ketemu itu, yang kehilangan. Jadi harusnya begitu. Itu nanti pernik-perniknya di kita fikih lah. Tadi tidak saya jelaskan secara detail mengingat waktu. Jadi kalau uang itu mungkin nanti ketika diumumkan ya ada sejumlah uang gitu saja. Ketika dia mengaku ditanya berapa jumlahnya. Kalau dia tidak cocok jumlahnya tadi, ya berarti bukan uang dia. Nggak usah disuruh menghafal nomor serinya ya. Kita sendiri kan juga nggak hafal. Nomor serinya berapa? Belum tentu itu. Pertama tadi jumlahnya mungkin, yang kedua itu di sekitar mana tercecernya itu. Nah kalau bukan pemiliknya jangan diberikan juga. Itu kalau uangnya banyak ya. Kalau uangnya itu yang kira-kira tidak dicari, itu boleh langsung dimiliki. Walaupun nanti ketika ada orang yang nggak mau, itu bentuk kehati-hatian, sifat warok. Ya, yang kisah ada buah larut di sungai, itu boleh aja sebetulnya dari sisi fikih langsung diambil dimakan boleh. Karena pada umumnya orang itu tidak akan mencari buah yang mungkin hanyut di sungai itu. Pemiliknya nggak akan mencari. Termasuk misalnya ada nasi bungkus ya jatuh di jalan. Dia nggak harus umumkan setahun basi. Dia harusnya dia makan saja. Kalau dia mau makan makan supaya harta itu tidak tersia-sia. Rasulullah aja sampai katakan ketika melihat ada kurma jatuh di jalan, andai aku tidak khawatir ini adalah kurma dari zakat, sudah kumakan. Artinya apa? Barang-barang yang tercecer, yang itu misalnya berupa makanan atau apa yang secara umum tidak akan dicari oleh pemiliknya, langsung itu menjadi hak milik. Kalau mau, kalau mau. Walaupun tadi bentuk kehati-hatian ada ulama, ya sudahlah diinfakkan aja. Nanti kalau pemiliknya mencari ganti. Duit juga begitu. Boleh menjadi hak milik, boleh disumbangkan. Kalau kira-kira orangnya tidak mencari. Tapi kalau banyak, misalnya 1 juta, 2 juta, ya, yang kita pikir orang pasti mencari, bagus diumumkan. Saya rasa begitu. Nah kalau ada indikasi seperti yang sampean katakan ini, ya, ini sepertinya itu penipu itu. Ngaku-ngaku minta transfer, diverifikasi justru marah-marah, itu penipu itu sudah. Kalau sudah setahun itu jadi milik sampean sudah.